berarti ke Allah itu lu ngaku salah, minta maaf, terus minta solusi. 3, kepada orang juga begitu kalau ada masalah. Kalau kepada orang juga ada masalah seperti itu. Ngaku salah, minta maaf, baru minta solusi. Langsung minta solusi, orang gendek, di hatinya belum terima. Ke Allah juga begitu. Ke Allah itu ngaku salah, minta maaf, baru minta solusi. Setiap sama orang ada masalah juga begitu. Kalau masalah sama orang ngaku salah cepat. Seperti sehalnya waktu ada peristiwa di tempat saya ada penggalangan dana. Izinnya salah. Pak Lurahnya ngamuk. Dari pagi sampai jam 12 nggak ada yang menyelesaikan. Memang itu kajian. Kemudian yang terakhir saya dipanggil Pak Lurah. Karena itu paguyuban Tiga Raksa waktu itu. Dari Esatrate, dari seniman, terus dari radio. Kemudian saya udah tahu salahnya. Saya langsung minta maaf Pak Lurah. Yang dari pagi sampai jam 12 itu ribut. Saya udah izin tapi izin kamu itu salah. Desanya salah. Ini wilayah saya. Saya udah tahu langsung. Pak Lurah, saya salah. Saya minta maaf Pak Lurah, saya salah. Saya minta maaf ya Pak Lurah, saya salah minta maaf. Namun karena ini untuk penggalangan dana Pak Lurah, tolong dibantu. Langsung Pak Lurah, Revil, tolong kondisikan Pak Agus. Yang lain nggak dianggap waktu itu. Oh, berarti tadi ribut, nggak cepat ngaku salah. Nah gitu. Ada kalanya seperti itu. Dan kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Oke, Mbak Siti Sirkiah, kalau saya orang tuanya sudah tiada, keduanya gimana cara berbaktinya kepada mereka? Nggih. Kemudian guys, yang sudah mendahului kita cara berbaktinya beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orangnya tua yang sudah tidak ada, harus yakin nggak ada itu hanya raganya. Jadi orang tuanya yang sudah tidak ada itu hanya raganya, rohnya masih ada, jiwanya masih ada, namanya masih ada, beliaunya masih ada. Hanya pindah alam, pindah rogo, raganya yang kembali ke Allah itu raganya. Yang tanah kembali ke tanah, yang air kembali ke air, yang api kembali ke api, yang angin kembali ke angin. Beliaunya masih ada. Nah, kitanya pakai batin. Pertama datangin ke kuburannya. Datangin kuburannya ya seperti adatnya orang Jawa, seperti nyekar. Kemudian pertama datangin ke kuburannya, pertama minta maaf dalam batin kita. Ibu, ayah, maafin aku selama engkau hidup. Aku salah, ibu, ayah. Selama engkau hidup aku belum bisa membuatmu seperti ada di surga. Aku salah, aku minta maaf ayah ibu. Kemudian setelah minta maaf, aku salah dan minta maaf, yang kedua ke Gusti Allah. Ya Allah, beri ibuku terang kuburnya, padang kuburnya, berikan surga di alam sana. Kalau ada kebaikan nilai ibadah saya dalam keseharian saya, entah sedekah saya, puasa saya, sholat saya, ya Allah, pahalanya untuk ibu ayahku di alam sana. Saya nggak dikasih pahala nggak apa-apa ya Allah. Untuk ibuku di alam sana, seluruh kebaikanku untuk ibu ayahku di alam sana aja. Kita harus ikhlas, mengikhlaskan kebaikan kita untuk ibu ayah ibu di alam sana. Kemudian yang nomor 4, siapa yang disenengin ibu dulu semasa hidup perhatikan. Yang nomor 5, apa pesan ibu jalankan. Yang keenam, jangan eker-ekeran harta atau warisan. Satu saudara yang ditinggalkan bapak ibu itu harus rukun. Kalau satu saudara semua rukun, ibu dan ayah di alam sana melihat kita bahagia. Tapi kalau eker-ekeran, satu keluarga eker-ekeran ribut terus, ibu ayah merasa salah mendidik anak, menangis di alam sana sedih. Melihat anak-anaknya eker-ekeran. Nah ini yang sering terjadi. Jadi di alam sana melihat kita eker-ekeran itu sedih. Merasa tidak berhasil mendidik anak eker-ekeran. Tapi kalau anaknya rukun, semua perbuatannya baik, bahagia selalu, di alam sana ikut bahagia. Nah, kurang lebih seperti itu cara berbaktinya. Karena dengan kekuatan batin, Allah itu dengan bahasa apapun mengerti. Allah tahu bahasa apapun. Dan ibu di alam sana itu dengan bahasa batin. Makanya
kita harus belajar mati sakjroning urip. Belajar mati sakjroning urip, belajar meninggal sebelum meninggal. Namun nggak full, kalau meninggalnya masih hidup ya beda dengan yang meninggal sudah beneran. Al mautu qabla anta mutu. Jadi belajar mati sebelum kita kembali atau di akhirat. Temukan akhirat di sini dulu gitu. Nanti akhirat yang di sana tinggal enaknya. Belajar menemukan surga dunia, nanti di surga di sana tinggal enaknya. Belajar ihdinas siratal mustaqim yang ada di dunia, nanti ihdinas siratal mustaqim yang ada di akhirat tinggal enaknya. Semua ditemukan di sini dulu, nanti di alam sana, di akhirat sana mudah-mudahan tinggal enaknya. Gitu. Jadi di dunia dulu dipelajarin, jangan pamrih di sana, di sini nggak berbuat sesuatu, yuk malah salah. Jadi kita yang penting di dunia itu mencari ridhonya Allah, nggak mengharap surga, tapi dekat yang punya surga. Nggak pamrih ibadah kita, nggak pamrih surga, tapi kita yang penting dekat dengan Gusti Allah, manfaat untuk orang banyak. Masalah kita ditaruh di neraka, di surga itu urusannya Allah gitu. Biar ibadah kita nggak pamrih. Yang penting karena Allah aja, lillahi ta'ala, apapun lillahi ta'ala. Belajarnya seperti itu. Karena Allah udah maha tahu. Kurang lebih seperti itu ya Mbak Siti, dibuktikan, dipraktekkan pakai hati yang lembut. Nggih, Mbak Aulia Akbarna Hufi, Sampurasun, Rampes, mugi rahayu sagung mati rahayu rahayu rahayu. Nggih Kang Mas nggih. Semanten ugi dalem Bunda Aulia Akbarna Hufi, Rampes, mugi rahayu rahayu ugi sagung mati nggih. Berkah selalu. Amin. Sama-sama. Kama mustaghfirah. Guru apakah nyanyi lagu Ma'rifat? Guru apakah yang nyanyi lagu Ma'rifat? Nah, kalau saya itu mempelajari, saya sendiri punya lagu. Saya sendiri punya lagu. Tapi saya belum belajar lagu Ma'rifat seperti apa, saya belum belajar. Saya sendiri punya lagu untuk ke situ gitu. Guru itu kena digugulan ditiru. Guru itu kena digugulan ditiru. Nah, untuk nyanyian sendiri itu ya nyanyian secara batin atau secara lahiriah dengan bahasa Arab, dengan bahasa Jawa, namanya lagu itu kembali ke masing-masing. Kalau Ma'rifat kan bahasa Arab, berarti nyanyiannya bahasa Arab. Kalau bahasa Jawa kan kenal. Ya saya sendiri punya lagu itu gitu. Ini Kang Mas Ahmad, lokasi di mana? Nggih, saya Tiga Raksa Tangerang. Tiga Raksa Tangerang, Perumahan Mustika Tiga Raksa, aslinya Ngawi Kedunggalar. Nggih. Kalau saya punya lagu sendiri tentang itu, tentang ketuhanan, tapi nanti panjang. Nanti tak bikinkan lagunya. Udah ada sih saya di videonya. Nggih kurang lebih kata ngaten Kang Mas. Mas Dika, Mas Agus lupa ya sama saya. Nggih enggak lupa lah, Mas Dika itu ada 2, ada 3. Mas Dika sebelah saya, Mas Dika yang dekat sama Mas Widi, Mas Dika yang anaknya Mas Lebar. Banyak sekali Mas Dika itu, saya kenalannya. Kemungkinan Mas Dika ini, Mas Dikanya yang dekat sama Mas Widi yang wartawan bisa jadi, nggak tahu karena wajahnya tidak, face-nya tidak kelihatan di profil. Yang jelas insya Allah kita nggak tukang lupain orang, tapi belajar mengingat-ingat orang ya gitu. Mas Dika nggih, ya selalu selalu. Nggih, Kang Mas jaga imbang Mas Agus, alihnya mana? Saya asli Jatim. Saya juga Jatim. Saya Ngawi Kedunggalar, tinggalnya di Tangerang, Tiga Raksa. Nggih, Kang Mas jaga imbang, sehat selalu, berkah selalu, rahayu. Kalau satu frekuensi itu indah, sering ketemu di acara HUT Paguyuban, betul. Berarti Mas Dikanya yang wartawan. Sehat selalu, Mardikanya yang pertama kenalnya dengan Mas Widi. Bener kan? Nggih, Mas Ribut, salam gabung Mas, kami istiqomahnya aja. Kami nggih matur suwun. Kang Mas Ribut, sehat selalu, berkah selalu, nggih rahayu. Nggih, Mas Dika, Allah itu lebih dekat dengan urat nadi. Nggak usah dicari mana-mana. Betul, tidak usah dicari tapi dikenali. Karena kenal kalau nggak dekat, kalau nggak kenal ya seperti saya dengan belakang rumah ini. Belakang rumah ini nggak kenal semua namanya karena nggak dekat, nggak kenalan, nggak saling ngobrol. Betul Mas Dika, wujud Allah itu ya ada di dalam diri kita semua. Betul, semua itu adalah Allah, nggak ada yang nggak Allah. Gih, boleh nanya Kang Mas, gih bareng diskusi aja Kang Mas Ahmad, diskusi aja, jangan nanya. Kita saling mengisi aja.
Monggo Kang Mas Ahmad. Kang Mas Aikal ganteng matur suwun. Nggih rahayu. Selamat malam Bang. Nggih Kang Mas Aikal ganteng sehat selalu. Monggo Kang Mas Ahmad sehat selalu. Tulis mawon. Nggih Kang Mas Buto Ireng. Wih rahayu rahayu rahayu. Dalu nggih. Salam semesta alam. Salam pengabdian semesta alam Kang Mas Buto Ireng dari Gunung Galunggung beliau. Nggih, Mbak Siti matur suwun, semua karena Allah. Asli dari mana guru? Nggih, kula aslinya Ngawi Kedunggalar, Mbak. Mustaghfiroh. Asli Kedunggalar. Kedunggalar Ngawi Kedunggalar. Saya punya teman namanya Mbak Mustaghfiroh dulu juga. Jangan-jangan teman saya. Saya dulu dari MTSN Kedunggalar kalau ngawinya. Ngawinya MTSN Kedunggalar. MTSN Kedunggalar. Ada itu nama Mustaghfiroh, tapi ya udah lama, mungkin udah beda. Nggih Mbak Mus nggih matur suwun. Kang Mas Ikal ganteng matur suwun. Sehat selalu yang ada di snack video. Monggo Mas Ahmad, kita biar hidup, kita saling mengisi. Nggih, Bos Piu Piu asal mana Bang? Asal Ngawi Kedunggalar. Bos Piu Piu matur suwun. Monggo ditunggu Kang Mas Ahmad. Nggih. Ini udah mulai bahasan tadi deket Allah, udah deket dengan kita tadi. Kita bahas ini tentang ketuhanan nggih. Kami dari Jombang Guru. Oh nggih, matur suwun Mbak Mustaghfiroh. Istri saya Lumajang. Jadi kalau saya pulang lewatin jenengan. Istri saya Lumajang, saya Ngawi Kedunggalar, tinggalnya 3 Raksa Tangerang. Rahayu nggih Mbak Mustaghfiroh. Nah, ini membahas dari Mas Dika tadi. Jadi tidak mencari Allah bahasanya ya. Bahasanya tidak mencari Allah, tapi kenal dengan Allah. Nah, gimana cara kenal Allah? Lewatnya harus kenal diri kita sendiri dulu gitu. Kita harus belajar mengenali diri kita sendiri dulu. Diri kita yang kelihatan ini, yang simpel-simpel aja, yang kelihatan ini aja. Yang kelihatan ini tercipta dari 4 unsur alam. Yang kelihatan ini. Kemudian yang nggak kelihatan, yang ada di dalam hati itu adalah jiwa secuil dari yang Maha Kuasa. Ati sempalaning sing gawe urip. Berarti yang ada di dalam hati itu adalah sempalaning sing gawe atau pecahan atau bagian dari yang Maha Kuasa itu sendiri. Jadi 2 hal itu. Kemudian yang ada di situ tadi adalah yang harus kita kenali. Yang luar ini sudah jelas kelihatan. Kita tinggal kenali yang luar ini ya kita diciptakan dari Allah turun ke dunia untuk melayani sama manusia. Yang jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki itu gunanya untuk melayani sesama manusia. Lelati sesama itu mati. Gunanya melayani sama manusia, sebaik-baik manusia yang dipakai orang banyak. Khairun nas ling anfa'uhum linnas. Manfaat untuk orang banyak dan mencari ridhonya Allah yang kelihatan ini. Kemudian yang nggak kelihatan yang di dalam selalu tiap detiknya ada Allah. Tiap detiknya di hati kita. Secara syariat dikenali, secara hakikat dikenali. Nah, secara syariat Baitullah itu Ka'bah secara syariat. Secara syariat Baitullah itu Ka'bah. Nah, secara hakikat ditarik ke dalam diri ya, diri kita ini adalah alam kecil. Diri kita ini alam kecil, alam raya, Baitullahnya Ka'bah. Alam kecil diri kita ini mikrokosmos, alam raya itu makrokosmos. Antara makrokosmos dengan mikrokosmos itu hukum keseimbangan. Alam raya syariatnya adalah Baitullah, rumahnya Allah, Ka'bah. Alam kecil, diri kita alam kecil, Baitullahnya adalah hati kita. Qalbu mukmin Baitullah, hati kita yang selalu tiap detiknya Allah, 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 diisi Allah, Allah, ingat Allah, Allah, merasakan Allah. Itu hukum keseimbangannya. Secara syariat, Kanjeng Nabi Adam adalah secara syariat Kanjeng Nabi Adam. Secara hakikat ya diri kita yang kelihatan ini Nabi Adam, bukan Nabi Adam. Secara kelihatan adalah Adam. Hawanya ya ini, Hawa ada di dalam Hawa ke dalam. Ruh adalah nafas adalah alamnya ruh. Kemudian secara syariat Kanjeng Nabi Muhammad SAW lahir batin contohnya manusia. Ya secara hakikatnya ya hati kita ini, Nur Muhammad ini adalah utusan Allah. Secara hakikatnya. Jadi antara luar dan dalam itu sama. Namun yang dari luar ditarik ke dalam diri. Nah, kemudian Gusti Allah ya satu kesatuan semua itu adalah Allah.
Kalau tidak percaya waktu bersyahadat, saya njuding nih ke sebelah kiri. Kalau ke kanan kan ke panjenengan ke kiri. Saya njuding ke kiri. Yang pertama saya duding itu asyhadu alla ilaha illallah. Adalah angin. Angin ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Setelah ada angin di luar, kalau di luar kelihatan kan, ada pohon, pohon ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Setelah itu ada kucing, kucing ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Setelah itu ada eh, gunung, ada samudra ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Saya itu ke kiri sama, ke depan sama seperti itu, ke kanan sama, ke belakang juga seperti itu, ada seperti itu. Ada manusia, ada hewan, ada gunung, ada samudra, ada angin. Kemudian saya nduting ke diri saya ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Saya nduting ke atas, rembulan, bintang, angkasa, atau langit, matahari ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Saya nduting ke bawah, bumi, bumi ciptaan Allah, Allah bersama ciptaannya. Kalau kita melihat seluruh alam ini ciptaan Allah, ya di situ Allah semuanya, nggak ada yang nggak Allah. Cuman Allah memanifestasikan ke dalam ciptaannya. Jadi kita duding itu kalau kita duding kalau memandangnya Allahnya yang menciptakan. Gitu. Ciptaan Allah langsung ilmu pencipta yang menciptakan. Ciptaan Allah langsung ilmu menciptakan. Jadi semuanya Allah, nggak ada yang nggak Allah. Ke atas Allah, ke bawah Allah, ke depan Allah, ke kanan kiri Allah, Allah semua. Saat kita duding itu. Namun permasalahannya kita ini nggak sadar dan menyadari. Sadar 1+1 2, tapi nggak menyadari. Di dalam kita nggak, di dalam hati kita nggak menyadari bahwa semuanya itu Allah. Nah itu yang PR kita harus sadar dan menyadari itu. Harus sampai penyadaran diri yang paling tinggi. Syaratnya harus sampai penyadaran diri. Karena Allah itu nggak jauh dari kita tadi. Kemudian setelah belajar itu harus mulai belajar mengenali Allahnya. Kan yang simpel-simpel itu. Dengan bahasa Jawa atau dengan bahasa Arab. Oke, salam kenal Mbak Mustaqiro. Kalau dengan bahasa Arab, untuk penghantarnya surat Al-Ankabut ayat 5. Al-Ankabut ayat 5 penghantarnya ya. Surat Qaf ayat 16. Surat Tuha ayat 14. Al-Baqarah 115. Al-Hujurat 113. 13, Al-Hujurat 13 bukan 100. Itu penghantarnya semua. Penghantarnya untuk sampai kenal Allah. Terus nomor satu yang untuk pendekatan itu Al-Ankabut ayat 5. Nanti kita bahasnya, nanti kita tanya pengantarnya apa dari Al-Quran ada. Kemudian yang dari Jawa, kalau pengen kenal Allah itu kudu ngerti galih kangkung. Kangkung itu ada galihnya enggak? Ya ada, tapi enggak kelihatan, namanya bolong. Tapi tengah-tengahnya ada enggak? Tengah-tengahnya kangkung ada, tapi enggak kelihatan. Ada tapi enggak kelihatan. Ada tapi enggak kelihatan. Centang ada tapi enggak kelihatan. Golek ana gong susu angin. Puseranya angin. Angin ada enggak puseranya? Ada. Tapi kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Angin kok. Ada tapi enggak kelihatan. Golek ana telake kontrol mabur. Burung terbang, bekasnya ada enggak? Ada, tapi enggak kelihatan. Ada tapi enggak kelihatan. Ini udah 3 ya. Ada tapi enggak kelihatan. Kemudian melek sakjroning peteng, di dalam kegelapan kita melek. Enggak kelihatan apa-apa, gelap adanya. Merem sakjroning padang bodoh. Kemudian cedak ora senggolan, adoh ora wengen. Dekat dengan kita. Dekat dengan kita ini patokannya dengan surat Qaf ayat 16. Manunggaling kaulan Gusti, itu bahasa Jawa. Ini bahasa Arabnya sing untuk persamaannya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami tidak jauh kepadanya daripada urat leher. Jadi dekat sekali dengan kita. Samanya ada gitu. Kemudian setelah cedak ora senggolan, adoh ora wengenan, dekat dengan kita tapi enggak sentuhan karena Allah Maha Suci, kita kotor. Kemudian tan kena dikira kinaya ngopo. Itu laisa kamislihi sayun. Tidak ada, ya tidak bisa dikira-kira dan tidak ada yang menyamainya. Jadi mau dari Al-Quran mau dari Jawa ketemunya sama. Kemudian manunggaling kaulan Gusti. Kemudian deloken gitokmu nek kowe pengen ngerti Allah. Bahasa Indonesia, lihatlah punggungmu jikalau engkau ingin kenal Allah.
Bukan dengan penglihatan yang ini, lihatlah punggungmu, nek Jawa deloken githokmu. Orang yang sudah bisa melihat punggungnya berarti merasakan dilihat Allah. Itu secara makrifatnya itu. Orang yang sudah bisa melihat dirinya bukan dengan penglihatan yang ini, dengan yang ini. Berarti ia merasakan dilihat Allah karena Allah melihat kita, mendengar kita. Allah Maha melihat berarti melihat kita. Allah mendengar, mendengar kita. Nah, kalau gitu kita harus melihat Allah. Tapi bukan melihat bahasanya, merasakan. Dengan mana? Dengan yang ada di sini. Yang ada di dalam hati kita. Merasakan dilihat Allah, saling melihat, saling menyaksikan. Menyaksikan dengan merasakan di dalam hati kita. Makanya asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi. Saksi harus ada buktinya. Dan buktinya minimal 3 kali. Kalau adanya Allah. Aku bersaksi. Benar kamu bersaksi? Betul. Apa buktinya? Mas Yanto matur suwun. Apa buktinya? Rata-rata orang bilang begini umumnya orang. Lah ini adanya langit dan bumi. Oh, itu nggak bersaksi. Kamu waktu bikin alam nggak ngelihat. Waktu bikin angin nggak lihat. Waktu bikin alam nggak lihat. Bumi langit nggak lihat. Berarti nggak menyaksikan. Tapi meyakini. Kamu meyakini ini ciptaan Allah. Yang kamu menyaksikan. Kamu kan bersaksi. Menyaksikan ciptaan Allah. Buktinya apa? Ya buktinya dalam kehidupan sehari-hari itu. Jikalau kita ada masalah, Allah yang menyelesaikan. Buktinya, kita mau ketabrak, tiba-tiba ada yang narik. Nah, ini Allah menyelamatkan. Kita nggak punya duit, besok mau bayar arisan, tiba-tiba ada yang order. Kaget kita, ya Allah, besok mau arisan. Ditolong. Setiap apa yang kita batin, Allah menyiapkan. Itulah bukti. Kita mau bayar anak sekolah, sekarang belum punya duit, besok jatuh tempo. Besok ada yang minjemin. Bisa bayar anak sekolah. Itu Allah menggerakkan. Gerakan alam ini adalah bukti bahwa Allah ada yang kita masih bisa menyaksikan. Penglihatan kita, pikiran, telinga, lisan, diri kita masih bisa menyaksikan pergerakannya Allah, namanya kalam gerak itu. Saya membuktikan adanya Allah lewat alam ini. Kemudian yang menyaksikan yang mana? Yang ada di dalam. Merasakan Allah tadi. Kemudian saksinya apa? Ya badan kita sebagai saksinya. Badan kita saksinya, yang ada di dalam menyaksikan. Dan Allah sendiri memang menyaksikan kita 24 jam. Jadi saling saksi. Terus wa asyhadu ana itu saya. Ana bukan ini tapi yang ada di sini tadi. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah SAW. Nur Muhammad adalah utusannya Allah. Ya soal silsilahnya sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW itu panutan kita itu. Namun yang di dalam hati kita Nur Muhammad tadi adalah utusan yang Allah. Anak yang di sini ini. Makanya ada anaknya nggak langsung wa asyhadu Muhammad Rasulullah, kanjeng Nabi nggak ada anaknya dulu. Karena yang ada di sini tadi Nur Muhammad tadi. Nah setelah itu baru ternyata harus dibuktikan. Iya, tanpa dibuktikan ya kita nggak akan tahu. Semua dibuktikan lewat diri kita sendiri. Makanya kenal Allah itu harus melewati dirinya, nggak bisa nitip. Makanya harus kenal dirinya, kenal Tuhannya. Syaratnya itu tadi, belajar bersih hati dan belajar bersih pikiran. Nggih Mbak Ika S2 18. Semangat Om. Berarti S2-nya 2018 ya. Nggih Mas Yanto mengirim jati diri. Nggih Mas Yanto Sentono matur suwun sehat selalu tugas selalu. Kang Mas Anugrah Rahayu nggih. Mas Yanto Sentono Rahayu nggih. Rahayu nggih sedaya nggih. Dan yakinlah pergerakan ini, pertemuan ini atas izin Allah. Allah yang mau, bukan kita. Jadi setiap pertemuan itu Allah yang mau. Kita ini hanya wayang-wayang yang digerakkan oleh Allah. Makanya kalau kita ketemu satu frekuensi, saling mengisi. Getaran kita saling mengisi. Nah ini saya udah buktikan kemarin sampai Lampung itu, getaran kita sampai Lampung itu bisa sampai. Jadi bahasanya gini, kalau kita baca dari YouTube yang nggak live, itu 50%. Tapi kalau yang langsung begini, kita ini transferan energi langsung di antara kita sesama, saling mengisi yang langsung. Apalagi yang langsung ketemu itu langsung. Makanya ilmu nggak bisa nitip itu seperti itu. Langsung beda lah. Ketemu langsung dengan lab itu juga udah 90% kalau lab itu. Kalau dengan di YouTube membaca nggak langsung ini beda lagi. Makanya kadang-kadang kenapa harus langsung? Nah ini energinya langsung. Karena rasa itu tidak ada jarak dan waktu. Kita merasakan saat ini kita merasakan Ngawi, udah di Ngawi saya, Jakarta lagi, di sini.
rasa, tidak ada jarak dan tidak ada waktu. Jam berapapun bisa merasakan Ngawi saya. Jakarta, tidak sejarak, tidak ada waktu. Rasa itu tidak ada jarak dan waktu. Apapun bisa, dimanapun bisa. Selama itu yang udah kita bisa rasakan lewati. Kurang lebih seperti itu. Mbak Wiwin masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Cek 55 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, makanya kenapa pertemuan ya mudah-mudahan ini memang Allah yang mau. Nggih, betul Kang Mas Adira PK Jabarane terkait takdir Pak. Nggih, betul suratan Allah. Tangi ceket salam rahayu. Nggih Mbak Rini Supriyadi matur suwun. Nggih. Nggih, Kang Mas Widodo sehat selalu bahagia damai sejahtera. Nggih, semesta menyertai kita. Amin 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 amin. Semesta menyertai kita semua. Amin amin rahayu semuanya. Seluruh alam mendukung kita. Mindset is pray, pola pikir adalah doa. Siapa yang berpikir positif, seluruh alam ngamini. Jadi kalau pengen didukung alam, pikirannya selalu positif, omongannya selalu positif. Yang ada di hati kita selalu positif. Jadi jangan pernah batin jeleknya orang, kasihan. Apalagi orang itu sering melek malam. Orang kok melek di atas jam 12. Sering melek di atas jam 12 orang itu. Kemudian omongannya sudah tidak misuh, tidak bahasa binatang, tidak bahasa kelamin, tidak bahasa negatif, tidak bahasa jorok, tidak bahasa kasar. Ini nanti akan jadi kun, omongannya mandi, omongannya diijabah oleh Gusti Allah. Nah itu hati-hati. Ngomong hati-hati, kasihan yang kita omongin. Kita ngomongin jelek terjadi, kasihan yang kita omongin. Kita berpikir jelek pada orang, yang kita pikiran jelek nanti terjadi, kasihan. Makanya kita belajar kita positif selalu. Nggih. Ayo nggih. Terus nggih Kang Mas Alap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Kang Mas, salam persaudaraan jateng nggih rahayu. Mbak Siti Khotijah rahayu dari Jambi matur suwun. Matur suwun selalu Jambi bersinar. Rahayu akun ditangguhkan. Rahayu Om. Bagus nggih. Kang Mas akun ditangguhkan, sehat selalu rahayu semuanya. Nggih Kang Mas Yuto sabda dadi Kang Mas, betul sabda dadi sabda pinito ratu. Nah itu hati-hati. Semua itu akan dititipi oleh Gusti Allah selama kita punya ilmu laku. Jadi ilmu laku itu ilmu bukan ilmu buku, bukan katanya. Dilakukan, belajar ikhlas mentok, belajar sabar mentok, belajar eling mentok, belajar pasrah mentok. Itu jalan Allah. Orang itu kalau sudah sabar mentok, ia akan dititipi. Orang kalau sudah tidak bisa marah, ia akan dititipi sesuatu oleh Allah. Namun kalau masih sering malah belum dititipi, nanti dunia rusak. Tapi orang yang sudah tidak bisa marah, sekali marah alam ikut marah. Tapi yang sudah tidak bisa marah, makanya ikhlasnya mentok, nanti di situ yang main Allah karena Allah Maha Ikhlas. Orang yang sabarnya mentok ke hati, nanti dititipin Allah, sudah bersama Allah karena Allah Maha Sabar, ia sabar dekat. Allah Maha Ikhlas, ya dekat. Dia belajar ikhlas dekat. Jadi kedekatan kita harus pakai laku tadi. Makanya ada orang berpuasa, ada ahli sedekah, ahli dermawan, ahli tahajud, itu laku, dilakukan lewat dirinya. Bila mana sudah laku, Allah akan menitipkan sesuatu. Tapi laku yang paling top itu puasa hati. Puasa hati itu yang paling pamungkas. Nggak boleh sering, nggak boleh dengki, nggak boleh takabur, nggak boleh sombong, nggak boleh amarah, nggak boleh serakah, nggak boleh memaki, membenci, menyerang. Itu puasa hati. Puasa lahir itu juga bagus, namun dibarengin puasa hati, puasa batin. Makanya meleknya itu bukan melek lahiriahnya aja. Saat orang tirakat melek, itu yang melek bukan yang ini aja, tapi batinnya juga melek. Jadi melek lahir dan batin. Melek lahir dan batin bareng eling Allah. Tapi kalau meleknya judi ya nggak dapat isi. Ya meleknya bagus tapi isinya kurang bagus karena judi gitu. Itu kembali diri masing-masing. Kalau bisa ya jangan molimo kalau bisa, jangan madon, jangan maling, jangan main judi, jangan minuman keras, jangan madat. Itu kalau bisa larangan orang Jawa. Kalau nggak bisa ya dalam diri masing-masing. Kita kan nggak tukang jelekin orang. Ini kan sharing. Kalau bisa jangan, nggak bisa ya kembali ke diri masing-masing gitu. Jadi ngaji diri itu ngaji ke dalam dirinya masing-masing. Yang diaji dirinya supaya kita lebih